sahabat Anilo. Nah, jumpa lagi dengan podcast kami ya. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas terkait bahasa pemahaman. Nah, pada podcast kesempatan ini akan dibawakan oleh Ibu Esther selaku terapis wicara. Untuk itu, bisa disimak. Hai, saya dengan Esther sebagai terapis wicara di sini. Nah, sekarang saya mau coba bahas mengenai kemampuan berbahasa pada anak. Jadi nanti kemampuan berbahasa itu dibagi menjadi 2, lalu nanti tapi untuk yang sesi ini akan spesifik membahas mengenai bahasa reseptif atau bahasa pemahaman. Cuma nanti di depan saya akan memberikan penjelasan dulu mengenai bahasa pengujaran juga. Oke, jadi kemampuan berbahasa itu ada 2. Yang pertama bahasa reseptif atau bahasa pemahaman. Nah, bahasa reseptif itu adalah kemampuan untuk memahami informasi, yaitu kata, kalimat, makna dari apa yang orang katakan atau yang dibaca. Nah, jadi gampangnya bahasa reseptif adalah apa yang kita pahami ya, jadi yang kita pahami. Kemudian kalau bahasa ekspresif atau pengujaran itu adalah kemampuan untuk mengutarakan apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi gampangnya adalah kemampuan untuk berbicara ya. Kalau reseptif itu kemampuan untuk memahami, kalau ekspresif adalah kemampuan untuk berbicara. Lalu kita masuk di contoh. Nah, contoh bahasa reseptif itu yang pertama adalah menyamakan atau matching. Nah, menyamakan itu misalnya adalah ada 2 gambar yang sama, misalnya gambar ayam dan ayam. Nah, itu menyamakan ya. Ini ayam sama gitu. Nah, kemudian mengelompokkan ini sama beda. Jadi misalnya kita beri 3 atau 4 gambar. Contohnya misalnya ada gambar ayam, bebek, sama kerbau. Jadi disamakan tuh, kita berikan lagi gambar yang sama lalu disamakan. Mana yang sama ayam, mana yang sama bebek, mana yang sama kerbau. Kemudian menunjuk. Nah, menunjuk ini salah satu juga bahasa reseptif ya. Misalnya coba tunjuk kursi atau mana lampu, mana TV, nah mana bola. Nah, ini salah satu contoh untuk mengajarkan anak-anak kemampuan bahasa reseptif. Kemudian mengikuti perintah. Mengikuti perintah contohnya tolong ambilin tisu. Nah, jadi mengikuti perintah ini kita bisa mulai dari step yang paling singkat ya, atau biasa 1 step. Lalu kita bisa naik nih 1 step, 2 step, 3 step. Kalau 1 step biasanya cuman ambil tisu. Kalau 2 step, ambil tisu lalu kasih mama. Nah, kalau 3 step kita bisa panjangin ya. Jadi ini juga salah satu contoh bahasa pemahaman. Kemudian kita masuk di bahasa ekspresif. Nah, kalau bahasa ekspresif ini itu kemampuan untuk mengujar ya. Jadi contohnya adalah meniru ujaran. Menirukan ujaran seperti misalnya coba ikutin, bilang mamah atau bilang papah. Nah, itu meniru ya. Jadi kita memberikan contoh dulu, lalu minta anak mengucapkan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua itu menamai atau melabel. Nah, kalau menamai ini itu kita menanyakan benda itu apa. Jadi misalnya ini apa, atau misalnya ini apa. Nah, terus ini apa, misalnya seperti itu ya. Jadi kita menanyakan, kita tidak memberitahu itu apa, tapi kita menanyakan. Kemudian menjawab pertanyaan. Nah, ini lebih kompleks lagi. Contohnya, tadi sudah makan atau belum? Lalu tadi makan apa? Atau misalnya tadi main apa sama teman, dan sebagainya. Kemudian yang lebih kompleks lagi adalah bercerita. Kalau bercerita itu biasanya kita tidak tanya, nah si anak ini akan bercerita sendiri. Misalnya tadi di rumah si teman aku main ini dan sebagainya. Atau misal tadi aku jatuh dan sebagainya. Nah, itu bercerita. Gitu. Lalu di usia berapa sih kita mulai masuk yang spesifik ya? Tadi kan saya coba bahas sedikit mengenai bahasa reseptif dan ekspresif. Nah, sekarang kita masuk di bahasa reseptifnya ya, jadi bahasa pemahaman. Nah, di usia berapa sih si anak-anak ini menguasai suatu konsep berbahasa, atau di sini kan bahasa reseptif. Jadi usia berapa anak-anak mulai menguasai bahasa reseptif tertentu?
itu biasanya di usia 1-2 tahun, anak-anak ini sudah mampu menunjuk anggota tubuhnya, lalu menunjuk gambar, misalnya ada buku atau ada gambar tunjuk apel, tunjuk bebek, tunjuk kursi misalnya ya, yang benda-benda dia sering lihat, lalu bisa memahami perintah sederhana. Perintah sederhana di sini biasanya terdiri dari 1 step. Kemudian saya coba bahas sedikit mengenai milestone bahasa ya. Di sini bahasa pemahaman ya. Jadi dari usia 12 bulan sampai 36 bulan. Nah, di usia 12 bulan itu pemahaman anak tuh biasanya sudah ada kosakata sekitar 50 kata. Kemudian kebanyakan kata yang sering digunakan itu seperti sepatu. Jadi 50 kata ini biasanya kata-kata yang sering anak temui. Sepatu, bola, kursi, meja, buku. Kemudian bisa merespon perintah sederhana seperti ayo sini, ayo pergi misalnya. Kemudian di 18 bulan itu mengenal orang atau benda familiar, mengenal anggota tubuhnya, lalu merespon pertanyaan ya atau tidak dengan mengangguk atau menggeleng. Jadi 18 bulan ini biasanya sudah bisa paham. Misalnya di rumah ada anggota keluarga, ada ayah, ibu, ada kakak, adik, ada mungkin om, tante, nenek, kakek, itu dia sudah paham. Lalu benda familiar seperti tadi saya cerita, misalnya dia sering lihat bola, dia sering lihat mobilan, atau sering lihat gelas, nah itu sudah tahu. Lalu anggota tubuh juga sudah tahu. Kemudian biasanya kalau mau ini enggak? Iya, biasanya ngangguk gitu. Lalu di umur 2 tahun atau 24 bulan, ini pemahamannya meningkat ya, sekitar 300 kata. Lalu udah paham perintah dan kata tanya sederhana ya, biasanya apa, siapa gitu. Kemudian sudah mulai paham juga kata kerja seperti apa, makan, minum, mandi, lompat, lari, dan sebagainya. Kemudian di usia 2 tahun ini biasanya anak-anak mulai senang mendengarkan cerita. Kalau dibacain bedtime story, dibacain cerita, itu sudah mulai menyimak, sudah mulai mendengarkan. Lalu di usia 36 bulan atau 3 tahun, ini sudah pahamnya sudah meningkat lagi ya, sudah paham konsep lawan kata, misalnya itu adalah panas dingin, buka tutup, naik turun. Kemudian sudah paham konsep warna, waktu, dan tempat. Jadi misalnya di restoran, di ruang tamu, di kamar mandi, nah itu. Kemudian juga sudah mengenali fungsi dari suatu benda, misalnya pensil untuk menulis, lalu kompor untuk masak, kursi untuk duduk, dan sebagainya. Nah, itu dulu yang mau saya sampaikan di sini. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Terima kasih. Nah, demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Untuk Mama dan Papa, jika ada pertanyaan bisa WhatsApp ke admin kami ya. Kemudian untuk Mama dan Papa yang buah hatinya mengalami masalah di tumbuh kembang, bisa menghubungi Pusat Terapi Tumbuh Kembang Anak Anilo. Atau untuk Mama dan Papa yang ada di Jabodetabek, jika membutuhkan terapi home care, ada layanan kami namanya Naraya Home Care Therapy. Untuk itu Mama dan Papa bisa menghubungi di WhatsApp kami, admin kami ya. Terima kasih.